Selamat datang dalam pembelajaran modul 10 Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh, Unit 2 Bersama Itu Indah. Dalam unit 2 kita akan mempelajari tentang bersama itu indah, yang berarti apabila masyarakat itu memiliki rasa kebersamaan yang kuat, maka akan tercipta integrasi. Kebersamaan masyarakat Indonesia menjadi salah satu tantangan bagi masyarakatnya untuk mewujudkan integrasi nasional. Mari kita pelajari secara bersama tentang integrasi sosial yang menjadi harapan bagi masyarakat majemuk seperti bangsa Indonesia. Sarana pemersatu bangsa Indonesia dengan beragam suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam satu keseluruhan. Secara umum, yang dimaksud dengan integrasi adalah proses bersatunya unsur-unsur yang berbeda di masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam proses integrasi akan muncul suatu kehidupan yang harmonis karena adanya keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Syarat-syarat integrasi menurut William F. Cockburn dan Meyer Ninkoff, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah A. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. B. Telah dicapai konsensus bersama mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Nilai dan norma-norma dasar tersebut telah hidup dan berkembang cukup lama dan konsisten serta tidak berubah-ubah. D. Masing-masing individu dan kelompok sosial yang berbeda-beda mau dan mampu mengendalikan diri dan saling menyesuaikan diri satu sama lain. E. Selalu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan untuk keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. F. Masing-masing pihak merasa perlu memajukan pergaulan yang komunikatif dan akomodatif demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, integrasi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, integrasi normatif, yang terbentuk akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma tersebut mampu mempersatukan masyarakat. Contohnya, suatu masyarakat desa yang punya semboyan bersatu dengan istilah guyub rukun, golo giling, atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk masyarakat Indonesia.
Bentuk yang kedua yaitu integrasi fungsional yang terbentuk karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, keanekaragaman suatu bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia, suku pelaut untuk suku Bugis yang mencari ikan, dan suku pedagang adalah suku Minang. Beberapa suku bangsa itu saling melengkapi sehingga terciptanya integrasi. Bentuk ketiga, integrasi koersif, terbentuk karena kekuasaan yang dimiliki. Contohnya, terjadinya tindakan anarkis akan berhenti karena polisi melakukan tembakan peringatan atau menembakkan gas air mata. Beberapa contoh integrasi sosial di masyarakat yaitu A. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan pola kehidupan yang serasi. Sedangkan makna integrasi nasional bagi bangsa Indonesia adalah suatu proses menyatukan berbagai budaya, suku bangsa, kelompok sosial, agama, aliran, dan kekuatan-kekuatan lainnya dari seluruh wilayah Nusantara guna mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, dinamis, berkeadilan sosial, dan demokratis berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah suatu kesatuan dari berbagai kelompok budaya atau kelompok sosial dalam suatu wilayah. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembaharuan dari berbagai komponen yang berbeda. Integrasi bangsa berarti sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. C. Integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat dapat diartikan sebagai kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga menghasilkan kesepakatan nilai yang sama. Integrasi masyarakat akan terwujud apabila mengendalikan prasangka yang ada di masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik. D. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah suatu proses penyesuaian unsur-unsur sosial yang berbeda seperti norma, nilai, pranata, sistem religi, peranan sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya yang menghasilkan suatu pola kehidupan yang sesuai dan serasi bagi masyarakat. Wujud dari integrasi sosial dalam masyarakat meliputi integrasi keluarga, integrasi kekerabatan, integrasi masyarakat, dan integrasi asosiasi.
Integrasi kebudayaan. Pengertian dari integrasi kebudayaan adalah penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Interaksi kebudayaan terbentuk dapat melalui difusi, asimilasi, dan akulturasi. 1. Difusi. Difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu lingkup kebudayaan ke lingkup kebudayaan lainnya. Proses difusi terjadi dalam masyarakat antar anggota masyarakat atau indra, dan difusi yang terjadi antar masyarakat satu ke masyarakat lainnya. 2. Akulturasi. Akulturasi adalah bergabungnya dua kebudayaan yang berbeda menjadi sebuah kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contohnya adalah bangunan Menara Kudus, yang merupakan hasil akulturasi antara Hindu dan Islam. Proses akulturasi terjadi dalam dua cara, yaitu secara damai atau penetration pacifico, seperti masuknya agama Islam di Indonesia yang secara damai. 2. Secara paksaan atau penetration violent, seperti masuknya kolonialisme Barat ke Indonesia dengan cara kekerasan atau paksaan. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah bersatunya dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru karena adanya proses pembauran kebudayaan tersebut. Dalam proses asimilasi meliputi usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Bahasan kelima yaitu faktor integrasi. Integrasi dapat terwujud dengan mudah dan cepat apabila masyarakat menghendaki untuk hidup bersama. Tentu saja, proses integrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga dapat tercapai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional adalah A. Homogenitas kelompok dalam masyarakat yang kemajemukannya rendah akan mudah melakukan integrasi. Sebaliknya, apabila tingkat kemajemukannya tinggi, integrasi sulit dicapai. Misalnya dalam masyarakat satu suku bangsa yang homogen, ia lebih mudah untuk mencapai integrasi. B. Ukuran dan besar kecilnya kelompok. Dalam kelompok kecil, penyesuaian akan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kelompok besar. Misalnya, dalam masyarakat kelompok kecil, komunikasi dan interaksi akan lebih mudah dilakukan. C. Mobilitas geografis. Semakin orang sering melakukan mobilitas atau perpindahan geografi, akan semakin sulit mencapai integrasi. Misalnya, pada suku terpencil Baduy, integrasi akan lebih mudah. D. Efektivitas komunikasi. Masyarakat yang baik akan mempercepat terjadinya integrasi sosial.
Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pendorong dari integrasi. Pertama, adanya rasa toleransi terhadap beberapa perbedaan. 2. Terjadinya perkawinan campuran antar suku. 3. Adanya kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 4. Adanya musuh bersama yang berasal dari luar. 5. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. 7. Adanya sikap saling menghargai kebudayaan dan karya orang lain. Meskipun masyarakat sudah sepakat untuk berintegrasi, namun ada kalanya proses integrasi tersebut tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang menghambat dalam integrasi. Adapun faktor penghambat integrasi nasional tersebut adalah A. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Untuk mempersatukan masyarakat yang heterogen tersebut tentu tidak mudah. B. Wilayah negara yang sangat luas, terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas, tidak mudah untuk saling berkomunikasi. C. Besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. D. Adanya ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan serta hasil pembangunan yang menimbulkan rasa tidak puas. E. Adanya paham etnosentris atau sikap yang menganggap budayanya paling baik dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. F. Memudarnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain adanya faktor-faktor penghambat, melemahnya integrasi juga dipengaruhi oleh sikap mental masyarakat yang tidak mendukung terjadinya integrasi. Sikap mental yang tidak mendukung proses integrasi nasional di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Masyarakat yang relatif tertutup, di mana mereka tidak mau menerima perubahan ataupun budaya dari luar. Adat istiadat sukar berubah karena sikap kolot untuk tetap mempertahankan adat istiadat yang berlaku. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. Pendidikan tidak dianggap sebagai hal yang penting sehingga masyarakat terbelenggu dalam kebodohan. C. Rasa primordialisme yang tinggi. Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Adanya vested interest
yaitu kepentingan tertentu yang tertanam kuat oleh suatu golongan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana tahap-tahap dari integrasi itu. Proses integrasi sosial berawal dari terjadinya akomodasi, yaitu proses penyesuaian dan keinginan berbagai pihak untuk kerjasama. Kerjasama sendiri adalah di mana masing-masing pihak berusaha mengatasi perbedaan, mengakomodasi keinginan, harapan, memperkuat kesatuan baik sikap, tindakan, dan mental, sehingga dapat mencapai integrasi apabila batas-batas itu tidak ada dan melebur jadi satu. Berikut ini adalah rincian dari tahap integrasi sosial. Pertama, akomodasi, yaitu adanya kesadaran, keinginan, dan kepentingan dari berbagai pihak untuk saling bekerja sama. Lalu, kerjasama, di mana terjalin berbagai bentuk kerjasama yang sama. Selanjutnya, koordinasi. Masing-masing pihak berupaya meningkatkan kesatuannya. Terakhir, asimilasi, di mana nantinya batas-batas hilang, muncullah integrasi yang menjadi satu kesatuan. Reintegrasi sosial, perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Sujono Sukanto disebut disorganisasi atau disintegrasi sosial. Kondisi ini dikarenakan adanya situasi ketidakseimbangan unsur dalam masyarakat yang disebabkan oleh salah satu unsur dalam sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Pada keadaan demikian akan dijumpai anomi atau tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk, serta tidak bisa melihat mana batasan yang benar dan salah. Dalam kebingungan tersebut, masyarakat berusaha kembali pada tahap integrasi yang selaras, serasi, dan seimbang. Proses ini disebut reintegrasi. Menurut pandangan Sujono Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami
mengalami perubahan. Reintegrasi sosial merupakan sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Tahap reintegrasi dilaksanakan apabila nilai-nilai dan norma-norma yang baru tersebut telah melembaga dalam warga masyarakat. Reintegrasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan atau memecahkan konflik pada masyarakat yang mengalami konflik. Pada dasarnya, tujuan reintegrasi adalah memperbaiki hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik ataupun kekerasan dalam masyarakat tersebut. Hal-hal yang dianggap tidak baik dibuang, dan hal-hal yang dianggap baik dipertahankan atau dicari cara baru untuk menggantikan cara lama jika dianggap tidak layak lagi dipertahankan. Hal ini dimaksudkan demi tercapainya kembali integrasi sosial yang pernah berlangsung di masa lalu. Diharapkan dengan dilakukannya reintegrasi sosial tersebut, maka akan tercipta kehidupan sosial yang harmonis, saling pengertian, dan kedamaian dalam masyarakat yang mengalami konflik tersebut. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendorong proses reintegrasi, yaitu A. Memastikan penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi secara tuntas. Demi memastikan setiap konflik terselesaikan secara tuntas, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. B. Dialog dan komunikasi intensif antar unsur masyarakat. Pelaksanaan dialog dan komunikasi intensif harus melibatkan seluruh unsur masyarakat. C. Menghapuskan segala bentuk diskriminasi. D. Menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran modul 10 unit 2 kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.